سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Bapak masih ingat terakhir sampai di mana yang kita bahas? Udah nggak ingat lagi ya? Karena terakhir kalau nggak salah bulan Juli yang lalu. Sudah sekian bulan. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya sudah, saya tebak kancing sajalah ini. Kalau seandainya belum dibahas ya sudah. Kalaupun belum sudah terbahas, anggap saja kita mengulang kaji kita. Kita masih dalam pembahasan As-Sabahu An-Nabawi. Aktivitas Rasul setelah sholat subuh. Ya. Di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya, setelah melaksanakan sholat subuh melakukan berbagai macam aktivitas. Selain zikir yang beliau baca setelah sholat, Adhkarus Sabah, zikir di waktu subuh atau di waktu pagi hari, juga dibaca oleh Rasul secara sempurna. Dan setelah itu, para khadamul Madinah, para pelayan yang ada di kota Madinah, datang menghampiri Nabi Muhammad membawakan qadah. Qadah itu cangkir yang berisikan air. Dan mereka bawa ke hadapan Rasul. Untuk apa? Yatabarrakun, mengambil berkah dari Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara Rasul mencelupkan jari jemarinya ke dalam cangkir yang berisikan air tersebut. Ya, dan ini menjadi kekhususan bagi Rasul. Karena semua yang ada pada diri Nabi Muhammad ini adalah berkah. Karena itu salah satu gelar yang disematkan kepada Nabi Muhammad adalah rajulun mubarakun, seorang laki-laki yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para sahabat yatabarakun, mengambil berkah dari Rasul. Salah satunya dengan celupan tangan Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam cangkir yang mereka bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di musim dingin Nabi tidak akan mencelupkan jari jemarinya ke dalam air tersebut karena begitu sangat dinginnya di kota Madinah. Nabi Muhammad cukup memegang cangkir tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu pemandangan yang sangat indah di waktu subuh tersebut. Ya. Kemudian setelah itu, setelah khadamul Madinah, para pelayan pembantu yang ada kota Madinah mendatangi, menghampiri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka tataqaraba atrafus sufuf. Ya. Saf-saf yang ada di dalam Masjid Nabawi itu tataqarab, mendekat, Pak. Ya, kalau kita justru menyebar. Kalau para sahabat justru tataqarab. Ya, mereka mendekat, merapat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutifu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bih. Di mana para sahabat akan yutif, mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi mushallah, di saat Rasul masih duduk di tempat salatnya. Ya, tempat di mana ia mengimami kaum muslimin. Muqbilun ilaihim, menghadapkan wajah dan badannya ke arah para sahabatnya. Fayusfiru lahum daw'us sabah an diya'i wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah para sahabat betul-betul menikmati pesona wajah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan wajah Nabi Muhammad ini disebutkan wa kana abyad wadi'an. Wajah Rasul itu putih,
dan memancarkan cahaya. Subhanallah. Ya, berseri-seri. Dan itu adalah pemandangan yang sangat dirindukan oleh para sahabat di setiap paginya. Ya, di saat mereka bisa menatap wajah Rasul dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karenanya sangat terasa sepeninggal Nabi Muhammad, mereka begitu sangat kehilangan momentum di mana mereka bisa melihat wajah Rasulullah. Dalam satu kesempatan ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib ini dikenal sebagai orang yang sangat pintar menceritakan tentang seseorang, Pak. Jadi ketika dia melihat sesuatu langsung tergambar dalam pikirannya dan dia bisa menerangkan, ya, disebut dengan rajulun wasaf, seorang yang bisa mensifati orang lain. Kalau di kepolisian mungkin ahli apa itu namanya, yang bisa mereka yang bisa mendesain, menggambar ketika diceritakan tentang wajah seseorang, nah itu dia bisa kemudian menggambar. Nah, Al-Barra bin Azib itu kemampuannya di situ. Karena dia banyak ditanya oleh para sahabat yang lain, tabi'in, tentang sifat atau bentuk fisik Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika dia ditanya, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah wajah Rasul itu seperti pedang? Ya, karena tidak dipungkiri ada sebagian sahabat Bapak Ibu sekalian itu merasa malu untuk menatap wajah Nabi Muhammad, sehingga banyak di antara mereka kalau jumpa dengan Nabi Muhammad itu mereka lebih memilih untuk menundukkan pandangan mereka, seperti halnya Amr bin As. Jadi kata Amr bin As, "Lau su'iltu," ya, kalau aku diminta an asifa wajha Rasulullah, kalau aku diminta untuk mensifati wajah Rasul, ma ataqtu, saya tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak berani, Pak, merasa malu untuk menatap wajah Rasul. Jadi sebagian para sahabat itu, ya, mereka merasa malu menatap wajah Rasul sehingga bagi mereka tidak begitu jelas begitu. Sehingga kemudian perlu bertanya kepada sahabat yang lain termasuk Al-Bara bin Azib, ditanya, apakah wajah Rasul itu seperti pedang? Ya. Karena dia membayangkan dengan segala persoalan yang dihadapi oleh Rasul, Pak. Ya, biasanya orang dengan banyak masalah gimana, Pak? Bawaannya serius gitu kan. Kalau menatap tatapannya tajam seperti pedang gitu kan. Kata Al-Bara, justru tidak, bal mithlal qamar. Wajah Rasul seperti bulan purnama yang berseri-seri. Ya. Jadi justru kata Al-Bara bin Azib, wajah Nabi memancarkan cahaya, dan itu yang kemudian dinikmati oleh para sahabat di setiap, ya, setelah salat subuh itu. Fayusfiru lahum as-sabah, ya, andiya'i wajhi Rasul. Mereka menikmati momen di mana mereka bisa menatap wajah Rasul, ya, di waktu pagi hari itu, di waktu subuh itu, di mana Rasul itu memiliki wajah abyad, putih, wadi'an, memancarkan cahaya. Subhanallah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat bahkan disebutkan ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu hanya menyoroti wajahnya Rasul saja. Subhanallah. Ya, subuh ya masih gelap, Pak. Tapi tidak dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaran nadiru fi muhayya basyair as-sidqi. Siapapun yang melihat wajah Rasul, maka mereka akan mendapati wajah Nabi Muhammad ini bukanlah wajah seorang pendusta. Siapapun itu. Ini berdasarkan kesaksian seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam, Pak. Sebelum dia masuk Islam, Abdullah bin Salam ini adalah seorang Yahudi. Bukan hanya seorang Yahudi saja, tapi dia adalah pendetanya Yahudi. Tapi Allah memberikan hidayah kepadanya, akhirnya masuk Islam, dan Islamnya benar, sampai dia meninggal dunia. Ya. Abdullah bin Salam, bahkan dia termasuk yang Rasul katakan dia sebagai seorang penghuni surga. Abdullah bin Salam ini. Karena hatinya bersih dari kedengkian, dan dia punya hati yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ini Abdullah bin Salam. Nah, sebelum dia masuk Islam, dia pernah memberikan kesaksian begini. Lamma tabayyantu wajah, ketika aku telah melihat wajah Rasul dengan begitu sangat jelas. Ya, ketika dia langsung berhadapan dengan Nabi dan melihat wajah Rasul secara langsung, Bapak Ibu sekalian, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, maka aku bisa mengetahui bahwasanya wajah Rasul ini bukanlah wajah seorang pendusta. Itu baru saja dia berjumpa dengan Nabi dan belum masuk Islam saat itu.
Tapi baru saja dia melihat Nabi Muhammad begitu sangat jelas di hadapannya, dia langsung kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang pendusta, melainkan orang yang penuh dengan kejujuran, karena memang malabih air muka Rasul menampakkan itu. Subhanallah. Ya. Farubbama badahum bimau'idhah. Nah, di waktu subuh seperti itu, ketika saf mendekat ke arah Nabi Muhammad, Rasul menghadapkan wajahnya ke hadapan para sahabat. Nah, biasanya Nabi Muhammad akan memulainya dengan memberikan mau'idhah. Apa itu mau'idhah, Pak? Nasihat. Ya, jadi tausiah subuh. Ya, tausiah subuh tuh. Rasul memulainya dengan nasihat. Nah, salah satu nasihat Rasul di waktu subuh itu disebutkan oleh Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, apa kata dia? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi dzata yaumin. Di suatu hari Rasul pernah salat bersama kami dan momennya adalah salat subuh. Selesai salat subuh, aqbala alaina biwajhi. Rasul lalu menghadapkan wajahnya ke arah kami. Fawa'adana, lalu ia memberikan nasihat kepada kami. Mau'izatan, dengan sebuah nasihat balighatan yang begitu sangat dalam maknanya sampai ke hati kami, sampai-sampai wajilat minhal qulub, disebabkan nasihat Nabi Muhammad itu bergetar hati kami. Wa dzurifat minhal uyun aw wadharafat minhal uyun, dan mata-mata kami itu semuanya berlinang karena nasihat Rasulullah SAW. Saking dalamnya nasihat yang Rasul sampaikan kepada para sahabat. Hati mereka bergetar, air mata mereka berlinang. Lalu apa kata para sahabat? Fakulna ya Rasulullah wa abtana mau'izatan wadda'. Wahai Rasul, sungguh engkau telah memberikan satu nasihat kepada kami, seakan-akan ini menjadi nasihat perpisahan dari engkau untuk. Saking dalamnya nasihat Rasul pada saat itu. Ya, seakan-akan ini menjadi wasiat terakhir Rasul kepada para sahabatnya. Lalu apa kata para sahabat? Famada ta'hadu ilaina. Kalau begitu coba berikan lagi kami, wahai Rasul. Jadi justru para sahabat itu, Pak, betul-betul merindukan ya untuk diberikan nasihat oleh Rasul. Enggak ada bosan-bosan. Enggak ada bosan-bosan. Tapi juga rasa tidak bosan yang dimiliki oleh para sahabat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, salah satu faktornya Rasul kalau ngasih nasihat itu tidak panjang-panjang. Ya. Tidak panjang-panjang. Singkat, padat, tapi menghimpun berbagai macam makna. Ya, jadi Rasul kalau ngasih tausiah itu tidak lama, Pak. Seperti kita sore hari ini, nggak lama insya Allah. Kalau lama-lama nanti bosan, Bapak. Dan itu memang dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul ngasih pesan, ya, kasih nasihat, kasih tausiah, itu tidak panjang-panjang. Tapi kemudian bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad begitu sangat jelas, fasih, dan siapapun yang mendengarnya bisa menghafalnya. Ini dahsyatnya Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah pernyataan Aisyah, ya, maka sallallahu alaihi wasallam yasrudu sabdakum hadza. Tidaklah Rasul itu berbicara cepat seperti cepatnya kalian dalam berbicara, kata Aisyah. Enggak. Nabi Muhammad itu kalau bicara tidak cepat. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyin. Akan tapi kalau Rasul berbicara itu satu perkataannya itu jelas, bayyin. Baik setiap hurufnya, kata, kalimat, paragraf, titik, koma itu diperhatikan oleh Nabi. Jadi Rasul kalau berbicara sangat terstruktur dengan bahasa yang sangat fasih. Bayyin, faslin, ada jedahnya, kata Aisyah. Sehingga yahfazuhu man jalasa ilaihi, siapapun yang duduk di dekat Nabi akan bisa menghafal perkataan Nabi. Ini dahsyatnya Rasul. Ya. Yang dahsyat gurunya atau muridnya, Pak? Dua-duanya. Gurunya luar biasa, muridnya juga luar biasa. Yaitu para sahabat. Jadi hadis Nabi Muhammad itu kan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Dan itu semua adalah hafalan para sahabat tentang Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman para sahabat, tidak ada satupun dari hadis Nabi Muhammad ini yang ditulis. Ya, karena Rasul tidak ingin antara perkataannya dengan kalamur rahman, dengan Al-Quran itu tercampur, sehingga Rasul melarang
para sahabatnya, para sekretarisnya untuk mencatat darinya kecuali hanya Al-Qur'anul Karim yang dibolehkan. Jadi hadis itu semua adalah hafalannya para sahabat. Tentang apa yang dikatakan oleh Nabi, dibuat oleh Nabi dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi salah satu rahasianya kenapa para sahabat bisa menghafal perkataannya, Rasul ya tidak panjang-panjang, yang kedua jelas, ada jedahnya kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, salah satu nasihatnya tadi, apa kata Nabi Muhammad kepada para sahabat? Usikum bittaqwallah. Kuwasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Jadi jangan pernah bosan diwasiatkan untuk bertakwa, Pak. Karena memang takwa ini adalah sebaik-baik nasihat. Ya, karena itu para khatib ya, selalu berwasiat. Bahkan dia menjadi rukun khutbah. Ya, fa ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya. Karena memang itu adalah sebaik-baik nasihat. Sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian kata Allah. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya, dan Nabi Muhammad di subuh hari itu juga mewasiatkan usikum bitaqwallah. Kuwasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah was-sam'i wat-tha'ah, dan agar kalian mendengar serta taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun mujadda, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak ya, hamba sahaya dari negeri Habasyah dan dia cacat sekalipun kata Allah. Tapi kalau dia adalah pemimpin kalian maka dengar dan taati dia. Selagi memerintahkan kalian dalam ketaatan kepada Allah, maka taati. Ya, tapi kalau menyuruh kalian untuk bermaksiat, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi dia memerintahkan kalian kepada yang benar, maka dengar dan taati dia sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba saya. Berkebangsaan kulit hitam dan lagi cacat. Ini wasiat yang Rasul tekankan betul Pak kepada para sahabat. Waqad taraktukum 'ala bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Saking terang benderangnya cahaya tersebut, lailuha kanahariha. Malamnya saja itu seperti siangnya. Apa cahaya yang terang benderang ini Pak? Al-Qur'anu was sunnah. Apa yang tidak jelas di dalam Al-Qur'an Pak? Apa yang tidak jelas di dalam hadis Rasulullah? Bisa Rasul mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tidak ada yang tidak jelas dalam Islam. Tidak ada yang tidak ada hukumnya di dalam agama Islam. Semua ada hukumnya. Dan Rasul mengatakan demikian. Waqad taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang, malamnya saja seperti siang harinya kata Rasul. Kemudian Nabi Muhammad juga menyarankan, bukan menyarankan tapi mengabarkan. Dan ini merupakan berita kenabian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa kata Rasul? Ya, wa man ya'ish minkum ba'di, siapapun di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal dunia kata Rasul. Maka ia fasayarah khilafan katsiran, maka ia akan melihat perbedaan begitu sangat banyak di tengah-tengah kalian. Dan ini isyarat kenabian, dan itu yang kemudian kita dapati hari ini. Tapi wasiat Nabi Muhammad ketika terjadinya banyak perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang Rasul pesankan adalah fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Rasul telah mengisyaratkan bahwa sepeninggal dia akan ada khulafa ar-rasyidin. Para pengganti Nabi Muhammad yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka disepakati oleh para ulama, masa itu adalah masanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Walaupun sebagian memasukkan Umar bin Abdul Aziz di antara khulafa ar-rasyidin ini Bapak Ibu. Tapi ijma' para ulama, sebagian besar para ulama bahwa khulafa ar-rasyidin itu sampai pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian selesai daripada Nabi memberikan wasiat, dan Nabi Muhammad sekali lagi tidak panjang-panjang Bapak Ibu sekalian, ya, menghindari kebosanan para sahabat dari
nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi akan bertanya kabar, Pak. Nah, ini yang menariknya dari kebiasaan Rasul itu, Bapak Ibu. Sebagai bentuk perhatiannya kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Hal fikum maridun a'udhu. Adakah di antara kalian mendengar berita orang sakit di antara kalian? Tolong beritahu aku. Ya, karena saat itu belum ada grup WhatsApp lagi, Pak. Untuk saling mengabari gitu. Jadi Rasul langsung nanya, Pak, ada berita di antara kalian yang sakit, sampaikan kepada aku. A'udhu, aku akan jemput dia. Kalau para sahabat berhenti di pertanyaan itu dengan mengatakan tidak ada, maka Rasul akan bertanya lagi. Hal fikum janazah atau ada berita kematian di antara kalian? Beritahu aku akan urusi jenazahnya, kata Rasul. Ya. Terhadap yang tidak hadir saja ditanya oleh Rasul, apalagi terhadap yang hadir itu pasti Rasul tanya, gimana ya fulan, kabar engkau gimana, anak-anak. Itu ditanya oleh Rasul. Dan itu yang mendekatkan hati Rasul dengan para sahabatnya. Dan itu juga menjadikan para sahabat antara satu dengan yang lain saling memperhatikan, Pak. Ya, satu dengan yang lainnya. Itu yang menumbuhkan rasa cinta di antara para sahabat. Itu yang menyebabkan persaudaraan para sahabat itu begitu sangat kokoh. Sampai pada derajat isar, sampai pada derajat di mana mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara mereka di atas kepentingan mereka sendiri. Di saat mereka butuh, itu isar. Dan itu dimiliki oleh para sahabat. Karena Rasul membangun itu. Di setiap subuh Rasul nanya. Pernah satu ketika ada seorang Al-Mar'ah Sauda, seorang wanita berkebangsaan kulit hitam yang hari-harinya itu suka bersihkan Masjid Nabawi. Nah, momen di waktu subuh itu Rasul nggak ngelihat, biasanya udah sibuk dia tuh, Pak, dengan aktivitasnya. Tak bersihkan apa, tak beresin apa gitu. Tapi di subuh hari itu wanita itu tidak terlihat di dalam Masjid Nabawi. Sehingga Rasul bertanya, kemana dia? Gitu. Kemana fulana? Lalu apa kata para sahabat? Matat, dia sudah meninggal dunia, wahai Nabi. Lalu Rasul bertanya, afala kuntum adattumuni? Lalu kenapa kalian tidak memberitahuku tentang berita kematiannya? Nah, di situ Rasul melihat seakan-akan para sahabat agak meremehkan nih, Pak, posisi wanita ini gitu kan, karena dia hanya seorang ya suka bersih-bersih di masjid saja gitu. Ya, sehingga ya Rasul melihat gelagat nih para sahabat agak meremehkan gitu. Sehingga apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, mata bidal laili. Wahai Rasul, ya, wanita itu meninggal di malam hari. Ya. Wadufinat. Lalu sudah kami bereskan semuanya sampai pemakamannya. Fakarina an nuqidhaka, dan kami tidak mau membangunkan engkau, mengganggu istirahat engkau. Makanya kami selesaikan saja semuanya, kata para sahabat. Apa kata Rasul, Pak? Duluni ala qabriha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku yang mana kuburan wanita itu, kata Rasul. Ya. Sehingga Rasul mendatanginya, Pak. Ya, mendatanginya, menyolatinya, dan mendoakannya di atas kuburan wanita itu. Dan ini salah satu dalil yang membolehkan untuk sholat jenazah boleh di atas kuburan. Ya, karena memang dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Ya, bolehnya ya sholat jenazah di atas kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul terhadap wanita berkebangsaan kulit hitam yang hari-hari bersihkan masjid. Kata Nabi, duluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku yang mana kuburannya. Rasul mendatanginya, menyolatinya dan mendoakan. Subhanallah. Itu perhatian Nabi. Tidak ada satupun dari para sahabat itu yang luput dari perhatian Rasul. Ya. Pernah dalam satu kesempatan ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais bin Syammas. Itu tidak terlihat oleh Rasul, Pak. Ya. Jadi Rasul mengabsen, Pak. Ya, mengabsen siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ya, bukan untuk kemudian mencari aib ya, kekurangan sahabat ini. Ya. Bulan malas ya, enggak, Pak. Tapi Rasul bertanya itu barangkali dia ada masalah sehingga kemudian dia tidak hadir. Sehingga Rasul bertanya, ya, masya'nu Sabit bin Qais la yura ashtaka. Kata Nabi, ada apa dengan Sabit bin Qais tidak nampak nih? Adakah dia masalah? Nah, seorang tetangga Sabit ini namanya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan innahu lajari. Dia itu tetanggaku wahai Nabi. Setahu dia tidak ada masalah. Tapi kalau engkau mengizinkanku, ya, aku akan pulang dulu menjenguknya. Kira-kira dia ya, ada apa sehingga kemudian dia tidak hadir di majelis ini. Rasul mengizinkan, Pak. Akhirnya Sa'ad pun pulang menghampiri rumah Sabit ini. Ternyata Sabit ini sholat subuhnya di masjid, selesai sholat subuh, buru-buru pulang, Pak.
Sampai di rumah, dia tutup pintu rumahnya dan dia menangis sejadi-jadinya. Nah, kedatangan Sa'ad bertanya, ya, ada apa dengan Muhai Sabit? Masya'nuka? Kata ya Sa'ad bin Mu'az, ada apa dengan kata Sabit dari dalam rumahnya? Syarrun, keadaanku tengah buruk, kata dia. Ada apa gerangan, gitu kata Sa'ad. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ini adalah ayat larangan dari Allah untuk mengeraskan suara di atas suara Nabi, Pak. Dan tidak boleh berbicara keras kepada Nabi seperti kerasnya kita berbicara dengan sesama kita. Dan saya, kata Sabit ini, adalah rajulun syadidus sauti. Saya adalah orang yang memiliki suara yang sangat tinggi, kata dia. Suaranya keras, Pak. Dan dia merasa jangan-jangan saya yang disebut deh, gitu kan. Makanya dia bilang, wa ana rajulun syadidus sauti akhafu an yakuna qad habita amali. Dan saya takut sekali jangan-jangan disebabkan suara saya yang keras ini menyebabkan telah hilang semua amalan yang kumiliki. Fa ana min ahli nar. Kalau begitu saya sudah termasuk di antara penghuni neraka. Makanya dia pulang dulu, Pak. Allah. Akhirnya laporlah saat itu, Pak, kepada Nabi. Oh, itu sebabnya. Sudah, panggil dia, kata Rasulullah. Nah, dibawalah tuh Pak Sabit ke hadapan Nabi. Apa kata Rasul? Ya, kata Nabi Muhammad, lasta minhum. Engkau tidak termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu. Jadi tingginya suara di atas suara Nabi bukan karena bawaan pita suara, Pak, tapi karena sengaja membangkang Rasulullah, membangkang kepada, melawan kepada, membantah Rasul. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Jadi kata Rasul, engkau tidak termasuk di antaranya, bal ta'ishu bi khair, engkau akan hidup dalam keadaan baik, tamutu bi khair, mati dalam keadaan baik, dan engkau termasuk di antara penghuni surga, wahai Sabit. Gimana enggak bahagia deh, Pak? Subhanallah. Yang awalnya dia meratapi dirinya, jangan-jangan saya termasuk penghuni neraka. Justru Rasul katakan, anta min ahli jannah, engkau termasuk penghuni surga. Subhanallah. Begitulah Rasul memperhatikan para sahabatnya, tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Rasul, ya kan? Ya. Dan Nabi Muhammad selalu menyelesaikan masalah para sahabatnya. Baik, apa saja lagi yang dilakukan oleh Rasul di waktu setelah sholat subuh itu masih banyak. Ada insya Allah ya nanti akan kita bahas lagi dalam pertemuan yang akan datang entah kapan ya. Yang penting kalau jadwalnya nanti baru kita sambung lagi insya Allah. Itu saja barangkali semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.